Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam Indonesia. Dan nama-nama anggota kami yang pertama ialah Ainun Jariah, Nur Rahmahayati, Nurmiatun Arifah, dan Putra Haloman. Adapun materi yang akan kami jelaskan ialah yang pertama, kronologi sejarah Islam akan dijelaskan oleh Nurmiatun Arifah. Yang kedua, perkembangan hukum Islam akan dijelaskan oleh Ainun Jariah. Yang ketiga, teori eksistensi hukum Islam akan dijelaskan oleh Putra Halomoan. Dan yang terakhir ialah keberadaan hukum Islam Indonesia akan dijelaskan oleh Nurah Mahayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurmiatun Arifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebelum kemerdekaan. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad 1 Hijriah atau abad 8 Masehi, di mana hukum Barat belum masuk di Indonesia. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang dipengaruhi dari agama Hindu dan Buddha. Kemudian masuklah Belanda yang datang sebagai pedagang dan pemerintah. Hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia menolak dan akhirnya Belanda pun menyetujui tentang adanya hukum Islam tersebut. Pada abad 19, muncul di kalangan banyak orang Belanda di negeri Indonesia yang beragama Kristen. Mereka berasumsi jika banyak yang berpindah ke agama Kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda akan makin kuat dan hukum Islam akan mengalami pergeseran. Secara angsur-berangsur, kedudukan hukum Islam mulai diperlemah. Kemudian pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pemerintah dan sangat merugikan hukum Islam itu. Akhirnya dibentuklah peradilan agama pada tahun 1882 yang berwenang tentang mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Kemudian setelah itu masuklah teori-teori di mana hukum adat sebagai hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah Belanda untuk mematikan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam. Tidak lama dari itu akhirnya ada pembagian wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan ditarik dari wewenang pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan agama makin diperlemah dengan adanya pengadilan negeri tersebut. Pada zaman pemerintahan tentara Jepang, keadaan hukum Islam di Indonesia tidak mengalami perubahan apapun, berlaku sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian, hukum Islam di masa kemerdekaan. Hukum Islam untuk pertama kalinya pada zaman kemerdekaan dianut atau diambil di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, akhirnya rumusan tersebut mengalami perubahan yang rumusan tersebut diganti dengan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan rumusan tersebut tidak mengubah jiwa semula. Semenjak diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian teori resepsi runtuh dengan sendirinya dan hukum agama yang diyakini para penganutnya atas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 29, dan bahkan sampai sekarang bangsa Indonesia masih menganut tentang hukum Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ainun Jariah. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa kerajaan hingga sekarang. Yang pertama,
hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Ahli sejarah mengatakan masa kerajaan Islam di Nusantara dimulai pada abad Hijriyah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dengan adanya perkembangan komunitas Muslim di wilayah itu, kemudian berdirilah kerajaan Islam yang pertama dikenal dengan Samudra Pasai. Nah, dengan berdirinya kerajaan tersebut, itu artinya hukum Islam telah ada pertama kali di Indonesia sebagai hukum positif. Hukum yang diberlakukan oleh raja-raja Indonesia dengan cara mengangkat para ulama untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan. Secara yuridis, raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam tidak dalam konteks peraturan perundang-undangan kerajaan, melainkan hukum Islam diberlakukan dengan konteks ijtihad ulama tentang permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang kerajaan, akan tetapi ditanyakan lagi kepada ulama. Jadi intinya, pada masa kerajaan Islam di Nusantara dipraktekkan oleh masyarakat hampir sempurna, mencakup bidang muamalah, bidang ahwal sosiah, seperti perkawinan, perceraian, dan peradilan dalam masalah ibadah. Yang kedua, hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Adanya kesepakatan pihak Belanda yang pertama, hukum kewarisan berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang kedua, adanya hukum kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Namun, upaya tersebut menemukan kesulitan akibat perbedaan agama antar sang penjajah dengan kaum pribumi Indonesia. Lalu, pemerintahan Belanda mengupayakan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, dengan menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi. Yang kedua, membatasi berlakunya hukum Islam hanya pada aspek spiritual saja. Adanya problem hukum Islam pada masa penjajahan Belanda ini, terjadinya beberapa teori-teori. Nah, dengan teori-teori tersebut, terjadinya perpecahan antara hukum Islam dengan hukum adat. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Yang ketiga, hukum Islam pada masa penjajahan di Jepang. Pemerintahan Jepang mengeluarkan berbagai peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 bahwasanya pemerintahan Jepang akan meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Meskipun demikian, pemerintahan Jepang tetap melakukan kebijakan untuk menarik simpati umat Islam. Yang pertama, dengan cara janji militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama penduduk. Yang kedua, mendirikan kantor urusan agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang keempat, menyetujui berdirinya Hizbullah. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan bagi posisi hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Namun, bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang ini lebih baik daripada masa pemerintahan Belanda. Kemudian yang keempat, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun kedudukan hukum Islam tidak begitu tegas pada orde ini, namun upaya untuk mempertegaskannya tetap terus dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, seorang menteri agama kalangan Nahdlatul Ulama yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam. Kemudian upaya ini membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengakui peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Ini berarti penegasan terhadap hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.
Adanya problem yang dihadapi hukum Islam pada masa ini adalah kekalahan dalam faktor politik. Maksudnya, tidak meruntuhkan Islam, melainkan meruntuhkan nasionalisme sehingga mengesampingkan legislasi Islam secara menyeluruh. Yang kelima, hukum Islam pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru tahun 1998, keinginan memposting hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara hukum, Islam pada saat ini sudah teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Namun, pada syariat Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah luar seperti masalah kesusilaan, pengolahan zakat, infak, sedekah, penggunaan busana muslimah, larangan penjualan minuman keras, dan pelacuran dan sebagainya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah teori-teori eksistensi hukum Islam di Indonesia. Jadi, teori-teori eksistensi hukum Islam di Indonesia ini terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori resepsi in complexu, kemudian yang kedua adalah teori resepsi, kemudian yang ketiga adalah teori resepsi exit, kemudian yang keempat adalah teori resepsi a contrario, dan yang kelima yang terakhir nantinya adalah teori teori eksistensi maksudnya. Jadi marilah kita melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu teori resepsi in complexu. Jadi teori resepsi in complexu ini digagas oleh Sloman Kaiser yang kemudian dikuatkan oleh Christian van de Berg pada tahun 1845 sampai 1927 Masehi. Menurut teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka otomatis hukum yang berlaku bagi seseorang tersebut adalah hukum Islam. Begitulah menurut teori resepsi in complexu ini. Kemudian teori yang kedua adalah teori resepsi, yaitu bertolak belakang dengan teori yang sebelumnya, yaitu teori resepsi in complexu tadi. Teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum Islam tak selamanya berlaku bagi penganut agama Islam tersebut. Hukum Islam berlaku ketika sudah diresepsi atau direduksi dalam hukum adat. Jadi, otomatis yang berlaku bagi kelompok tertentu atau seperti umat agama Islam adalah hukum adat menurut teori resepsi ini. Dan teori resepsi ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Stockhausen. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori yang ketiga, teori resepsi exit. Jadi teori resepsi exit ini ada karena semangat para pemimpin Islam menentang pendapat Horgen tadi dengan menyadarkan pemberlakuan hukum Islam. Hukum Islam pada hukum adat terus bergulir, terutama pada saat menjelang lahirnya Piagam Jakarta atau dalam artian Jakarta Center pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disusun oleh 9 orang, dan 8 di antara mereka adalah Muslim atau beragama Islam. Teori resepsi exit ini dicetuskan oleh Hazerin. Teori ini menyatakan bahwa teori resepsi harus exit atau keluar dari teori hukum Islam Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang keempat adalah teori resepsi a contrario. Jadi menurut teori resepsi a contrario ini, teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya sendiri. Hukum adat hanyalah berlaku apabila hukum adat itu
tidak bertentangan dengan hukum agama. Jadi teori ini digagas oleh Suyuti Tholib. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori eksistensi hukum Islam di Indonesia. Yaitu teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Istijanto. Secara substansi, teori ini sebenarnya hanyalah lebih mempertegas teori-teori yang muncul sebelumnya, yakni teori resepsi exit dan teori resepsi a contrario tentang hubungan dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Menurut teori eksistensi, hukum Islam telah ada dalam sistem hukum nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Terdapat beberapa pengertian tentang telah adanya hukum Islam tersebut tadi, yaitu yang pertama, hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional. Kemudian pengertian yang kedua, dengan kemandirian dan kewibawahannya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Kemudian pengertian yang ketiga adalah norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Kemudian pengertian yang terakhir adalah hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional. Jadi teori-teori eksistensi hukum Islam tersebut berpengaruh terhadap pemikiran politik hukum nasional yang memberi ruang lebih terbuka bagi pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa badan peradilan dibagi ke dalam 4 lingkungan, yaitu yang pertama adalah peradilan umum, kemudian yang kedua adalah peradilan agama, kemudian yang ketiga adalah peradilan militer, dan yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan hukum Islam di Indonesia dengan hukum adat dan hukum barat. Yang pertama ialah keberadaan hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku. Yang pertama ialah hukum barat, yang kedua hukum agama, dan yang terakhir adalah hukum adat. Pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam. Yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Eksistensi hukum Indonesia dan prospeknya di Indonesia diakses pada tanggal 28 November 2020. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang keberadaannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah peraturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu masalah yang timbul di masyarakat hukum adat? Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional, bersifat sama, tetapi terhadap perbedaan pada bentuk dan aspeknya.
Vollenhoven, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian penampilan dari makalah kami hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.